Selamat bertemu ya, kita mulai Zoom meeting pertama kita kelas bimbel UKP PPG ataupun UP PPG. Ya, ini bulannya salah ternyata ini ya. Ya, UKP PPG tahun 2026 ya, sebagaimana yang kita ketahui pelaksanaan UP PPG itu di tahun 2026 ini tanggal 17 ya. Jadi di sini kita lihat dulu ya bahwa untuk UKP PPG ataupun UP PPG bagi rekan-rekan guru. Ya, di sini ada yang dinamakan tes objektif. Itu ada PCK dan SJT ya. PCK 35 soal, SJT 30. Lalu untuk PCK ini ada pilihan ganda kompleks. Apakah ini sebelumnya sudah diketahui, Miss Mutiara? Belum. Belum ya. Jadi ada pilihan ganda biasa, lalu ada pilihan ganda kompleks. Oke. Lalu Oh untuk iya, sudah waktu anu. pilihan ganda Oh iya, kompleks ya. belum. Iya, iya. Jadi kalau soal PCK ini pedagogical content knowledge, kalau benar benar, kalau salah salah seperti itu. Beda dengan SJT. Kalau SJT selama kita mengerjakan, selama kita ada memilih jawaban setiap soal itu nilainya ada, poinnya ada ya. Poinnya 1 sampai 5. Jadi SJT tidak ada yang salah. Hanya poinnya nanti yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, ini udah masuk ya. Iya. Miss Desmiati bisa dengar suara saya? Oke, kita lanjutkan aja ya. Jadi selanjutnya ya, untuk soal-soal PCK itu ya, itu narasinya lumayan ya, narasinya lumayan panjang. Maka di sini saya berikan ya beberapa kata-kata yang perlu diperhatikan ya, diperhatikan di sini ya. Kata-kata ini nanti kata-kata atau frasa ini nanti akan sering muncul ya. Oke, yang berkaitan dengan di sini ya, for main English skills ya, listening, speaking, reading, writing. Ya, lalu soal-soal itu nanti dikaitkan dengan jenis-jenis teks ya, seperti yang sudah saya kirim filenya. Lalu ada assessment, learning strategies, inclusive learning ya. Kata inclusive learning, apakah ini familiar bagi Miss Mutiara dan Miss Desmiati? Enggak. Ya. Jadi kalau inclusive learning itu namanya, itu kan lawan kata dari eksklusif. Kalau eksklusif itu kan kalangan tertentu. Jadi kalau inklusif ini mencakup semuanya seperti itu. Jadi kita memperhatikan seluruh kebutuhan peserta didik, ya, pembelajaran yang mencakup keseluruhan peserta didik. Apakah itu ada dia gangguan fisik, ya, atau gangguan yang lain, atau berkaitan dengan tingkat kecerdasannya seperti itu ya. Lalu various learning style ya, ini ada visual ya, visual learner, auditory, kinesthetic. Lalu student centered learning ini ya berkaitan dengan inclusive learning, bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Lalu kata-kata kolaboratif, teamwork, global citizenship, ya ini berkaitan ya. Lalu varied level of interest atau need, ya di sini berkaitan dengan minat bakat peserta didik dan juga kebutuhan peserta didik. Jadi pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kita sesuaikan dengan minat bakat. Lalu berkaitan juga dengan safe and inclusive learning environment. Ya, kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, tidak menjadi tekanan bagi peserta didik. Lalu tujuan pembelajaran, ya ini nanti bisa menjadi kata-kata kunci soal ya. Oke, selanjutnya di sini masih ada lagi diverse karakteristik dan lain-lain. Lalu ada juga kata-kata yang ini ya, ini kata-kata negatif. Ketika kita melihat kata-kata ini, ya kata-kata ini bisa kita jadikan acuan untuk mengeliminasi. Biasanya ini bermakna negatif. Ya, avoid, only, solely, ya solely, only itu sama, not memorize, a single, limiting, individual, without. Oke, mari kita masuk ke soal nomor 1. Ya, soal-soal UP PPG Bahasa Inggris.
Kita awali nanti dengan soal PCK ya, nanti ada juga SJT. Baik, soal PCK bahasa Inggris ini ya, untuk soal PCK UP PPG bahasa Inggris, kalau kita lihat ini kan narasinya cukup panjang ya. Maka di sini saya Mr. IDP memberikan tips ya bagaimana tahap mengerjakan soal itu ya. Mari kita lihat di atas itu kan sudah saya sertakan ya. Ya, di sini ya. Tahapan-tahapan kita mengerjakan step-stepnya itu kita baca dulu kalimat terakhir ya. Kita baca kalimat terakhir itu yang menjadi pertanyaan soal ataupun petunjuk soal. Pahami apa yang ditanya ya. Lalu setelah kita paham apa yang ditanya, kalau ada kata kunci dari pertanyaan tersebut ya kita tandai, kita perhatikan ya. Oke. Lalu nanti ada juga tips eliminasi ya, tips eliminasi. Lalu kita perhatikan kata-kata yang bersinonim. Mari kita lihat soal nomor 1 yang saya katakan tadi, kita baca kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir yang saya maksud di sini ini ya, sebelum opsi jawaban itu yang saya katakan tadi, the last sentence before the option. Oke. Given this situation, ya, ini situasinya, narasi yang sangat panjang ini, which of the following student-centered learning strategies would be most effective in helping Mr. Adam achieve his goal? Ya, jadi di sini bagaimana mencapai tujuan dari Pak Adam. Pak Adam di sini tentu adalah guru ya. Tujuannya itu adalah tujuan pembelajaran. Ya. Given the situation, which of the following student-centered learning strategies? Maka di sini kata kuncinya adalah strategi pembelajaran yang mana yang paling efektif. Di sini ada katakan the most effective. Ya, maka kita di sini strategi pembelajaran yang paling efektif. Di sini ada kata tambahan yang berpusat pada peserta didik. Nah, maka secara logika pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik kita eliminasi. Oke? Oke, kita lihat di sini ya. Maka di sini kita pilih pembelajaran yang paling efektif atau paling efisien. Nah, seperti itu. Apakah membaca itu termasuk strategi pembelajaran? Di sini kan assigning additional reading and comprehension exercises. Apakah ini berpusat pada peserta didik? Ya, ini peserta didik yang apa ya? Memang peserta didik di sini yang berperan. Namun apakah nanti ini yang paling efektif? Ya, kita perhatikan ya. Implementing a series of lecture. Nah, kalau ini bisa kita eliminasi, kira-kira kenapa? Opsi B bisa kita eliminasi, kira-kira kenapa? Implementing a series of lecture and PowerPoint presentation. Nah, tentu presentasi ini presentasi dari guru. Di sini ya murid pasif. Ya, ini kita eliminasi. Oke. Kita eliminasi, saya kasih warna abu-abu. Organizing a classroom debate of the cause and solution. Nah, di sini debat ya. Nah, apakah ini termasuk strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang paling efektif? Debat. Di sini ada conducting project-based learning activities. Oke. Okay. Encourage students to write essay. Ya, ini menulis ya. Jadi yang ini bisa kita eliminasi ya, maka di sini ya rekan-rekan guru bahasa Inggris ya, ketika ada soal panjang seperti ini teman-teman bisa menerapkan cara atau tips skimming. Ya, skimming itu apa? Skimming itu membaca dengan cepat tanpa henti. Ya, kita tujuannya untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari teks ini ya. Maka kalau kita baca di sini, ya makanya di sini perlu latihan membaca yang banyak memang ya. Ya, maka di sini kita temukan di sini he considers various approaches such as project-based learning. Ya, tentu ini sudah mengarah ke opsi jawaban yang delta D. Ya, seperti itu. Nanti walaupun kita baca ini cukup panjang, lumayan makan waktu ya. Ya, maka teman-teman ya, peserta kelas bimbel Mr. IDP, ya di sini tips belajar dari saya itu yang pertama itu reading practice. Kita harus banyak membaca supaya bisa kita menangkap intisari dari sebuah bacaan atau paragraf. Oke, itu nomor 1. Ada yang mau ditanya, Miss Desmiati, Miss Mutiara? Nggak ada, Mas. Baik, kita lanjut.
Soal berikutnya, soal nomor 2, soal-soal UPPPG bahasa Inggris. Ya, kita lihat ya. Ini juga lumayan panjang-panjang soalnya nih. Ya, ini yang saya maksud tadi yang sudah saya katakan ini adalah pilihan ganda kompleks. Ya, jadi di pilihan ganda kompleks yang kita centang itu tidak hanya satu. Ya, kita lihat di sini which of the following strategy are effective in this context, ya, yang mana strategi yang mana yang efektif untuk konteks ini, ya. Lalu klik on the correct statement for this situation. Maka di sini nanti kita klik, kita centang yang pernyataan benar. Yang tidak benar bagaimana? Dibiarkan saja. Ya. Klik on the correct statement. Pernyataan yang benar itu yang kita centang. Ya. Yang tidak dibiarkan saja. Oke, maka coba kita lihat Miss Pita, ya, ketika kita membaca ini ya teman-teman ya, ketika ada kata-kata tertentu yang spesifik kita tandai menjadi kata kunci soal. Miss Pita is an English teacher who is designing a lesson plan, ya, a lesson plan aimed yang bertujuan untuk meningkatkan. Ya, ketika ada kata meningkatkan, meningkatkan apa? Maka setelahnya itu merupakan kata kunci. Meningkatkan apa? Students' ability to learning and their abilities in listening and speaking. Maka ini merupakan kata kunci yang kuat. Ya. She also plans a student-centered learning emphasizing on knowledge construction and problem-solving skills by tailoring the learning experience to meet the needs and interest. Ya, di sini juga dikaitkan dengan ya seperti yang di awal tadi yang sudah saya katakan ya. Ya, to meet ya sesuai dengan kebutuhan dan minat bakat peserta didik. Maka yang paling inti di sini adalah untuk meningkatkan listening and speaking. Jadi kita cari di sini yang mana yang berkaitan dengan peningkatan listening and speaking. Itu yang kita centang. Ya, yang tidak ya kita biarkan aja. Yang A, engage students in various activities that promote. Ya, promote ini meningkatkan ya, active listening skills. Nah, ini kan sudah sesuai ya. Nah, maka ini kita checklist ya, kita checklist ya. Saya buat aja angka 1 ya, tanda checklist seperti itu ya. Yang Bravo B, encourage open-ended discussion. Ya, ini kan diskusi ya. Ketika diskusi ya di situ biasanya ada interaksi tanya jawab, berarti di situ sudah ada listening and speaking where students have opportunity to express their opinion and ask question. Maka ini juga termasuk bagaimana yang Charlie kita centang tidak? Ya, ini individual learning ya. Ya, jadi kalau belajar secara mandiri itu tidak ada interaksi, tidak ada listening and speaking, maka ini kita lewatkan. Yang ini sudah jelas ya, di sini ada their listening and speaking. Maka ini juga kita centang. Yang ini bagaimana? Tadi sudah ada ya, ada kata kita centang tidak? Tidak ya. Jadi kalau untuk mendengarkan dan berbicara itu ya di sini tadi mendengarkan dan berbicara ya itu bertolak belakang dengan menghafal. Ini memorization, menghafal. Oke, bisa dipahami ya. Kita lewatkan dulu, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Mari kita lanjutkan soal-soal UPPPG bahasa Inggris, soal nomor 3. Perhatikan, tadi stepnya apa? Pertama kita baca the last sentence before the options. Which of the following activities would likely achieve Miss Gina goals of promoting? Ya, promoting ini tadi artinya bisa meningkatkan ya, atau improve. Ya, aktivitas yang mana yang bisa meningkatkan tujuan ya mencapai tujuan Miss Gina untuk meningkatkan apa? Religious value and learner autonomy. Nah, maka ini kita lihat nih. Ya. Religious value, nilai-nilai moral dan otonomi. Otonomi dari pembelajar. Apa itu otonomi dari pembelajar? Pembelajar itu menentukan sendiri ya
strategi pembelajaran mereka, ya, mereka atau ingin belajar apa, memperdalam apa, itu learner otonomi. Ada juga daerah yang punya otonomi khusus gitu ya, mereka mempunyai kuasa ya atau mempunyai otoritas untuk menentukan sendiri. Itu maksudnya di sini. Maka ini bisa kita lewatkan ini karena di sini sudah cukup jelas ya, apalagi religious value, maka kita lihat aja di sini opsi yang mana. Jadi ini teman-teman ya, ini pilihan ganda biasa ya, tidak ada petunjuk pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks itu dia ada kolomnya ya, tabelnya. Maka kita lihat ini hanya sekedar menjodohkan, apakah menjodohkan gambar itu ada moral apa religious value? Saya kira tidak ya. Analyzing a community service notice and how the act of volunteering. Nah, di sini pertama ada volunteering, di sini ada helping. Nah, ini kan sudah jelas ini religious value-nya ya. Maka jawaban nomor 3 adalah C, Charlie. Bisa kita lanjut? Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak, kita lanjut dulu ya. Soal UPPPG nomor 4, kita lihat di sini. Given this situation which teaching material, ya, yang tanya materi pengajaran ya, atau pembelajaran would be most effective, yang paling efektif in helping students understand. Nah, perhatikan, understand what? Nah, maka setelah kata memahami, itu kata kunci kuat. Underlying purpose, tujuan yang sudah ditetapkan, dan apa? Identify dan mengidentifikasi the intended audience. Ya, intended audience, pendengar, audience, ya, atau penonton, ya, atau pembaca yang diharapkan, ya, yang berkaitan dengan menulis pengumuman, writing announcement. Ya, maka karena yang ingin dipahami itu yang ini tadi underlying purpose, ya, maka di sini kita cari yang berkaitan dengan underlying purpose and intended audience. Ya, yang mana yang opsi yang mana yang mengarahkan untuk pemahaman tujuan dan juga pembaca atau pendengar yang diharapkan. Ya, ini ya. A collection of announcement with detailed annotation explaining, ya, explaining what, purpose and audience, kan itu yang ingin dipahami tadi ya. Explaining purpose and audience, di sini ada underlying purpose and identify the intended audience. Oke. Okay. Miss Desmiati, ada yang mau dipahami, bisa, ada yang mau ditanya, bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan soal-soal PCK. Ya, jadi namanya soal PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ya, kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 5. Apa yang ditanya? What is the primary focus of evaluating input in educational setting according to the passage? Apa yang ditanya? Ya, fokus utama dari mengevaluasi input. Ya, input atau materi yang diberikan ya kan? Ya tentu materi yang diberikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Di sini juga dikatakan di sini a thorough evaluation ensures that the resources chosen ya sumber atau materi yang dipilih itu sesuai aligned with the learning objective. Ya, di mana tertulis? Di sini ya. Nah, oke. Okay. Ya, jadi teman-teman ya, jadi kita tidak mesti semua membaca apa ya, tidak mesti semua membaca apa yang tertulis di sini ya. Ketika teman-teman apa belajar sendiri, belajar mandiri ya mungkin bisa dibaca semua ya, tetapi pada saat mengerjakan soalnya ya tidak perlu membaca semua seperti itu. Oke, karena kalau kita baca semua seperti soal-soal di awal tadi itu ya cukup memakan waktu di sini ya.
Karena tadi ya ini kan cukup panjang ini. Ya. Tadi di sini kita gunakan strategi apa? Skimming ya, membaca dari awal dengan cepat untuk mendapatkan gambaran dari bacaannya. Mari kita lanjutkan soal-soal berikutnya, soal-soal bahasa Inggris UPPPG PCK. Ya. Kita lihat di sini soal nomor 6, di sini ada indicator ya. Ini kita baca kalimat terakhir di sini, indikator. Ya, tentu di sini adalah indikator pembelajaran ya, indikator tujuan pembelajaran. An indicator that is suitable with the basic competence. Ya, jadi indikator basic competence itu kan learning objective semuanya itu kan berkaitan dan berhubungan. Oke, basic competence. An indicator that is suitable with the basic competence. Ya, basic kompetensinya sudah ada. Maka yang ditanya itu ya indikator yang mana yang sesuai dengan basic competence yang sudah ada. Ya, maka kita tandai ya kata-kata yang spesifik di basic competence ini ya kita tandai. Apanya yang kita tandai? KKO-nya, kata kerja operasionalnya, bisa juga materinya yang spesifik. Okay. Students are able to summarize. Nah, ini ya, ini summarize. Ini KKO berapa? Level apa nih? C berapa? C2 ya. The descriptive text. Lalu di sini ya ini apa ya? Ini cukup penting juga ya karena nanti kalau dia tidak descriptive text kita eliminasi. Related to people and place with involved gender structure and linguistic elements appropriately. Ya, maka di sini ingat ini adalah KKO C2. Maka yang tidak C2 ini bisa kita eliminasi ya. Ya. Kalau kita lihat di sini to write, apakah ini to write ini menyalin atau meng-create? Ya, atau bisa juga kita lihat di sini students are able to express agree or disagree. Apakah descriptive text itu berhubungan dengan agree or disagree? Tentu tidak ya. Maka kita eliminasi. Descriptive text to describe something ya. Ini retail, ini bukan descriptive text, kita eliminasi. Maka di sini apakah Bravo atau Delta? Pilih yang mana? Delta ya. Ya. Jadi kalau mendeskripsikan itu kan mengidentifikasi ya. Hampir sama dengan mengidentifikasi ya. Specific and general information about people and place. Ya, di sini juga tadi people and place. Oke. Ada pertanyaan sampai soal nomor 6, Miss Mutiara, Miss Desmiati, silakan. Tidak ada, Mister. Ada ya. Tapi lancar-lancar aja ya. Oke. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Di sini ada TPEC ya. Jadi kalau saya katakan tadi PCK itu sebenarnya diambil dari TPEC ya. T-nya di TPEC ya. PCK ya. Ya, A-nya dibuang, T-nya dibuang. PCK, Pedagogical Content Knowledge. Nah, namun kalau lengkapnya dia ya TPEC seperti ini ya. TPEC. Jadi TPEC ini Technological Pedagogical Content Knowledge ya, pengetahuan konten, konten itu materi. C itu konten materi, PA itu pedagogi ya. Pedagogi yaitu terkait dengan strategi pembelajaran atau proses pembelajaran. T-nya itu teknologi ya, keterkaitan teknologi dalam proses belajar mengajar. Ya. Apa yang ditanya di sini ya sama juga seperti yang tadi teman-temannya, perhatikan kalimat atau glosa terakhir yang berkaitan dengan petunjuk pengerjaan soal atau apa yang ditanya, so that the integration of TPEC in the right project learning model is. Ya, kalau kita lihat di sini PA-nya, ya PA-nya itu ini dia. Nah, kalau pedagogi itu kan berkaitan dengan strategi pembelajaran ya, PA-nya sudah ada. Oke.
Tadi C saya katakan apa? Konten itu adalah materi. Materinya sudah ada di sini. Ini materinya. Oke. Ini materinya. Ya, ini semua materi ini ya. Oke, lalu kalau K ini kan knowledge ya. Lalu yang kita perlu cari itu T-nya, teknologi. Nah, maka selanjutnya kita cari opsi jawaban di sini yang ada kandungan teknologinya. Lalu kita kaitkan dengan pedagogi yaitu proses pembelajarannya, strategi pembelajarannya, project based learning. Lalu ini materinya. Nah, oke. Jadi yang bukan project based learning kita eliminasi. Nah, bisa itu kita pakai. Students are asked to find an expression. Ya, untuk menemukan. Kalau menemukan itu bukan berkaitan dengan project based learning. Kalau project based learning itu kan dia identik dengan KKOC 6. Ya, maka ini kita eliminasi, bisa kita eliminasi ini. Ya. Jadi kalau project based learning itu berkaitan dengan KKOC 6 ya, to create, to make ya. Kira-kira apa jawabannya di sini? Ya, kalau yang Charlie ini, the teacher divides students into several groups and asks students to work on gap text question. Nah, ini kan melengkapi teks yang rumpang ya, makanya juga kita eliminasi. Maka antara A dan B, teman-teman pilih apa ini? Bukan as, A. mistake. Maybe. Ya, jadi di sini tadi project based apa? Yang pertama kita kaitkan dengan project based learning ya. Lalu ada teknologinya, sini ada teknologi, di sini ada create itu ya. Ya. Kalau yang ini several videos are presented about the accumulation of garbage in river. In group, students are asked to formulate a ban. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di sini kan kalau ini menurut saya lebih condong ke problem based learning. Maka jawabannya sudah benar ya, A. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 8. Ya, ini ada tadi sudah ada kita bahas ya, di sini ada indikator. Lalu, nah di sini dia to assess the attainment of the indicator. Nah, untuk menilai pencapaian dari indikator, the teacher can ask students to what? Nah, maka di sini ini indikatornya kira-kira apa nanti yang perlu kita perhatikan di sini? Target kita apa? Kita mencari target kata kunci apa nanti sini? KKO-nya ya, KKO-nya dan materinya. KKO-nya C berapa indikatornya? Perhatikan indikatornya, KKO-nya tertulis di mana nih? C2 ya. C2. Oke. Okay? C2, to understand the contextual meaning related to the social function, text structure. Maka teman-teman, berdasarkan KKO ini, apa yang bisa kita eliminasi di sini? Jika KKO-nya di sini bukan C2 atau terlalu tinggi, kita eliminasi. Apa yang bisa kita eliminasi? Ini ya.
Karena compose itu seperti menyusun, membuat, meng-create. Lalu yang cari ini, yang C, upload their news item text, bermakna di sini mereka meng-create teks mereka sendiri. Ya, KKO-nya terlalu tinggi. Di sini tadi indikator KKO-nya C2. Ini sudah apa nih? Ini C6. Gitu ya. Maka yang Alpha dan Charlie itu kita eliminasi. Oke. Jadi tinggal dua nih, apakah Bravo atau Delta kira-kira? Perhatikan. To understand contextual meaning. Bravo atau Delta? Miss Mutiara? Hmm, berapa? Maybe berapa? Ya, lebih baik salah Oke. sekarang daripada salah nanti kan pas ujian. Jawabannya answer ya several question ya. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan bermakna kita paham ya. Jadi beda-beda tipis sih ya. Kalau bedanya seperti ini, kalau mencari perbedaan dan persamaan belum tentu tentang pemahaman konteks seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga tentang ada masih tipek ya. Tadi kita sudah bahas tipek itu apa? Technological Pedagogical Content Knowledge ya. Pengetahuan bidang studi atau materi kita kaitkan ya, dikaitkan dengan pedagogi dan teknologi. TPEC can be integrated into project based learning ya. Di sini juga based learning model in teaching English by what? Nah, a basic competence for your all of high school says implementing social function, generate structural linguistic elements, and so on. Nah, maka di sini teman-teman ya, kita cari yang ada teknologinya, ya. Lalu kita cari pedagoginya yang berkaitan dengan project based learning, ya. Yang tidak ada teknologinya, yang tidak ada berkaitan dengan project based learning, kita eliminasi. Yang mana bisa kita eliminasi? Ya, ini ada teknologi, maka ini bisa. Ini ada teknologi, maka ini bisa. Apakah ini ada teknologinya? Tidak ada. Apakah ini ada teknologinya? Tidak ada. Stressing stressing the use of pedagogy ini juga tidak ada teknologinya. Oke, sekarang tinggal dua lagi. Pilih yang mana? Ibu Mutiara dan Ibu Desmiati? Alpha o Eko? Ya, Eko. Benar ya. Karena kalau emphasizing itu menekankan, kalau walaupun kata menekankan bisa iya bisa tidak. Jadi providing itu identik dengan memfasilitasi, gitu ya. Sudah benar. Jawabannya Eko. Oke, itu dia 9 soal yang sudah kita bahas ya. Silakan kita review sebentar ya teman-teman ya. Apakah ada yang ingin disampaikan ya? Silakan bebas ya, bebas bertanya, bebas menyampaikan pandangan, pendapat silakan. Saya mau tanya tentang C4, C5, C6. Tentang apa? C4, Oh, C4 C6 ya. yang ingat. C4 ya, C4 mengevaluasi, C5 menganalisa, C6 itu mengkreasi, membuat, menulis. Nah, kata menulis di C6 itu di situ maksudnya mengcreate bukan menyalin seperti itu ya. Ya. Nah, ya, jadi teman-teman ya nanti teman-teman perlu mereview kembali ya. Ini tips belajar dari saya, mereview kembali, perlu pengulangan ya dan ya yang terpenting ini
membaca, ya, membaca berulang-ulang. Oke, ya, baik teman-teman ya. Jadi setiap kita Zoom meeting kalau tidak selesai dalam satu, karena ini yang Zoom-nya yang terbatas ya 40 menit sampai 45. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua, kita istirahat sekitar 10 sampai 15 menit. Tidak apa-apa ya Miss Mutiara ya, kita break sejenak ya. Oke, sampai bertemu di sesi kedua. Oke, Ya. oke.